Bayangkan seorang pembantu miskin tiba-tiba dipaksa menikahi majikannya, seorang wanita Tionghoa kaya yang mengandung anak dari pria lain. Semua orang mengira pernikahan itu hanyalah sandiwara, sampai suatu hari rahasia besar terbongkar, dan kebenarannya mengguncang seluruh keluarga. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pernikahan ini? Arif duduk di tepi pelabuhan Tanjung Priok, menatap laut luas yang sebentar lagi akan membawanya pergi jauh, ke negeri yang bahkan belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Di tangannya hanya ada satu tas lusuh. Isinya, beberapa potong pakaian, selembar doa dari ibunya, dan foto keluarga di desa. Ibunya sedang sakit-sakitan, ayahnya sudah lama meninggal karena kecelakaan saat bekerja serabutan. Sebagai anak sulung, Arif merasa tak punya pilihan. Ia harus kuat. Ia harus berangkat. Usianya baru 24 tahun, tapi wajahnya terlihat lebih tua, dikeraskan oleh kegagalan, dipahat oleh tanggung jawab. Setelah gagal menjadi buruh di Jakarta, Arif akhirnya memutuskan menjadi TKI legal ke Cina. Pilihan itu bukan karena ambisi, tapi karena terdesak oleh hidup. Dalam hatinya, ia berbisik pelan, "Aku harus kuat." Ia tahu, di luar sana banyak cerita pahit. TKI yang disiksa, dibohongi, bahkan tak digaji. Tapi ada juga yang berhasil, yang bisa beli rumah, sawah, dan mengangkat derajat keluarga. Arif hanya berharap, dirinya termasuk yang beruntung. Setibanya di Beijing, udara dingin menyambutnya. Seorang agen lokal menjemput dan mengantarnya ke sebuah rumah besar bergaya klasik milik keluarga terpandang. Di sanalah ia mulai bekerja, menjadi asisten rumah tangga untuk seorang wanita muda bernama Yusin, putri tunggal keluarga kaya raya yang tinggal sendirian di rumah megah itu. Hari-hari pertama berjalan lancar. Tugas Arif sederhana, membersihkan rumah, memasak, menjaga taman, dan menyiapkan makanan. Yusin jarang berbicara. Ia lebih sering memberi instruksi lewat pesan singkat atau tulisan di kertas kecil. Arif tak banyak bicara juga. Ia hanya bekerja sebaik mungkin dan bersyukur punya majikan yang tidak galak. Namun lama-lama, ada sesuatu yang terasa aneh. Tatapan Yusin, kosong. Senyumnya sering dipaksakan. Dan di balik ketenangannya, seolah ada beban berat yang disembunyikan. Sudah 2 minggu Arif bekerja di sana. Rumah itu luas, tapi sunyinya seperti kuburan. Hanya terdengar suara langkah Arif, dengungan AC, dan sesekali musik lembut dari ruang tengah. Meski penuh kemewahan, hawa di dalam rumah terasa dingin dan sepi. Yusin, sang majikan, cantik dan elegan, tapi juga misterius. Ia jarang keluar kamar, jarang bicara, seolah hidup di dunia yang tak ingin ia bagi dengan siapapun. Namun yang membuat Arif heran, perempuan itu terlalu baik padanya. Tak pernah membentak, tak cerewet, bahkan sesekali memberinya camilan impor atau teh hangat di sore hari. Suatu sore, Yusin muncul di dapur membawa kotak kecil berisi kue mungil. Untuk pertama kalinya ia berbicara langsung. "Untukmu," katanya pelan. Arif kikuk, "Terima kasih, Nona." Ia hanya mengangguk, lalu kembali menatap jendela besar yang menghadap taman. Malam harinya, Arif mendengar suara tangisan pelan dari kamar Yusin. Tangisan yang seolah menahan sesuatu jauh di dalam dada. Ia hanya bisa berdiri di depan pintu, tanpa tahu harus berbuat apa. Keesokan paginya, Arif melihat Yusin duduk termenung di balkon. Wajahnya pucat, pandangannya kosong. Di meja kecil di sampingnya, tergeletak foto dirinya bersama seorang pria tampan. Arif tak berani bertanya, tapi hatinya mulai menebak-nebak. Beberapa hari kemudian, suasana rumah mulai berubah. Yusin jadi lebih sering mengajak Arif bicara. Awalnya sekadar menanyakan kabar keluarganya di kampung, tapi lama-lama mulai terbuka tentang hidupnya. Suatu malam, saat mereka duduk di dapur yang temaram, Yusin berkata lirih, "Aku pernah hampir menikah." Ia menatap kosong ke arah cangkir tehnya. "Tapi dia pergi setelah tahu aku hamil." Kata-kata itu membuat dada Arif menegang. Ia terdiam, tak berani menatap balik. Tapi dalam keheningan itu, ia tahu ada luka besar di balik keanggunan perempuan itu.
Sejak malam itu, pandangan Arif terhadap Yusin berubah. Senyumnya yang dulu tampak lembut kini terlihat rapuh. Ia sering termenung, jarang makan, dan beberapa kali terlihat diam-diam menangis di balkon belakang. Arif mencoba menjaga jarak, tapi rasa iba dan penasaran membuatnya makin dekat. Ada hari-hari di mana Yusin bersikap hangat, bercanda kecil, bahkan menanyakan hal-hal remeh. Namun ada pula saat ia tiba-tiba dingin, seolah menyesal telah membuka hatinya pada pembantunya sendiri. Hingga suatu pagi, Arif menemukan bekas muntahan di kamar mandi utama. Awalnya ia pikir Yusin hanya masuk angin. Tapi gejalanya berulang, mual pagi, tubuh lemas, dan nafsu makan yang naik turun. "Nona, apa Anda sakit? Mau saya panggilkan dokter?" tanya Arif hati-hati. Yusin hanya menggeleng gugup, lalu mengalihkan pembicaraan. Namun pagi berikutnya, Arif melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Di tempat sampah kamar Yusin, tergeletak bungkusan test pack. 2 garis merah terang terpampang jelas. Arif terpaku. Pikirannya berputar cepat. Foto pria di meja, tangisan di malam hari, gejala yang aneh, semuanya kini tersambung. Ia menatap pintu kamar Yusin yang tertutup. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar. Hidupnya akan berubah, bukan karena pekerjaan di negeri orang, tapi karena rahasia besar yang sedang dikandung oleh majikannya sendiri. Yusin duduk sendirian di meja makan, wajahnya pucat diterangi lampu temaram. Arif menelan napas, menenangkan hatinya lalu memberanikan diri. "Nona, saya tahu ini bukan urusan saya, tapi kalau Anda butuh teman ngobrol atau bantuan, saya ada di sini." Matanya Yusin lama menatap Arif, mata yang memerah dan basah oleh air mata. Ia hanya mengangguk pelan, suaranya nyaris tak terdengar ketika berbisik, "Jangan tinggalkan aku." Kata-kata itu menghantam Arif seperti hantaman ombak. Sejak saat itu ia tahu posisinya sudah berubah. Ia bukan sekadar pembantu lagi. Ia kini menjadi bagian dari rahasia yang mampu mengguncang nama baik keluarga itu, dan semuanya baru saja dimulai. Malam semakin larut, rumah besar itu terasa hening seperti makam. Arif duduk di dapur, menatap cangkir teh yang dingin, pikirannya kacau oleh syair pengakuan Yusin yang terus berulang. "Jangan tinggalkan aku." Langkah pelan terdengar dari lorong, Yusin muncul, membalut tubuhnya dengan sweater panjang. Ia duduk berhadapan dengan Arif, keheningan dipenuhi suara jarum jam di dinding. "Aku tahu kamu sudah lihat test pack itu," ucapnya serak. Arif hanya menelan ludah, tak sanggup bicara. Yusin menatapnya penuh beban. "Aku hamil. Dan bukan dari pria yang akan menikahiku." Arif menatapnya dengan hati-hati. "Maksudnya, bukan dari tunangan Nona?" Yusin mengangguk. "Dia bukan tunangan. Dia hanya pacar. Setelah dia tahu aku hamil, dia pergi, menghilang begitu saja. Keluargaku tidak tahu. Mereka mengira aku masih gadis baik-baik." Kepala Arif berputar. Ini bukan aib kecil. Di keluarga terpandang, kabar anak di luar nikah bisa menghancurkan reputasi, menggerus kehormatan hingga mengancam masa depan keluarga. Ayah dan ibu mereka pasti marah. Mereka sedang di luar negeri untuk urusan bisnis. Tapi kalau mereka tahu nanti, semua akan terbongkar. Suara Yusin terputus ketika air mata menetes di pipinya. "Aku tak tahu harus bagaimana. Aku takut." Arif merasa terpukul. Meski ia hanya pembantu, rasa iba dan simpati menyelimuti hatinya. Di hadapannya bukan sosok majikan sombong, melainkan seorang perempuan yang tersesat dan terluka. "Aku tak mau kamu menggugurkannya," ujar Yusin lirih. "Aku tahu ini salahku. Tapi anak ini tak berdosa." Kata-kata itu menumbuhkan sesuatu dalam dada Arif, keinginan kuat untuk melindungi, entah sampai sejauh apa. Tanpa ia sadari, ia sudah terlibat jauh lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Dan badai yang lebih besar tengah menanti. Beberapa hari kemudian, kepalsuan ketenangan runtuh. Keluarga besar tiba lebih awal dari jadwal. Tuan Zhang, sang patriark berwibawa, dan Madam Lian, istrinya yang tegas, masuk ke rumah dengan tatapan curiga.
Mereka segera melihat perubahan pada putri mereka. Kulitnya pucat, langkahnya enggan, tubuhnya mulai membesar. "Kenapa kamu kelihatan pucat? Kenapa tak pernah keluar rumah?" tanya Madam Lian tajam. Yusin panik, matanya mencari Arif. Seorang sandaran yang tak berani ia ungkapkan kebenarannya sendiri. Keesokan harinya, Madam Lian memaksa Yusin memeriksakan diri ke dokter. Hasilnya menyambar rumah itu seperti petir, positif, Yusin hamil. Tuan Zhang menghempaskan hasil pemeriksaan ke meja dengan amarah membara. "Siapa ayah dari anak ini?" Suaranya menggema. Yusin menangis, gemetar, tak mampu menyebut satu nama pun. "Maaf, Ayah. Aku hanya ingin mempertahankan anak ini." Itu saja yang bisa ia ucapkan. Ledakan amarah pecah. "Ini aib. Ini memalukan. Jika kabar ini tersebar, kita bisa kehilangan kerjasama dan reputasi." Tuan Zhang berteriak. Keluarga berkumpul di ruang tengah, bisik dan tatapan menghujam. Arif dipanggil. Ia berdiri di hadapan mereka, canggung, takut, tak tahu apakah ia akan diadili, diusir, atau lebih buruk lagi. Lalu keluar kata-kata yang membuat darahnya beku. "Kamu akan menikahi putriku." Suara Tuan Zhang dingin. Arif menatap tak percaya. "Tuan, saya..." Ia terbatuk, mencoba menolak, tapi pemotongan jawaban datang cepat dan tegas. "Kamu pria, kamu bekerja di sini, dan cukup bisa dipercaya. Kami akan membuat surat pernikahan, mempublikasikannya bahwa kamu suaminya, dan bahwa anak itu adalah darah dagingmu." Arif mundur selangkah, panik. "Tuan, dia bukan anak saya," protesnya. "Kami tak peduli," potong Madam Lian dengan nada mengancam. "Yang kami butuhkan hanyalah status resmi." Tawaran itu dibungkus janji kompensasi, rumah, uang, kewarganegaraan tetap, dan ancaman tersembunyi yang mengikat. Jika menolak, mereka akan melaporkannya ke imigrasi, menyebutnya pekerja ilegal, yang berarti penjara atau deportasi. Di hadapan gedung megah dan keluarga yang berwibawa, hidup Arif mendadak berada di persimpangan yang kejam. Menerima pernikahan palsu yang akan menyelamatkan nama keluarga, tapi menghancurkan masa depannya sendiri, atau menolak dan menghadapi hukuman yang bisa membuatnya kehilangan segalanya. Suara jam berdetak keras di ruang itu. Di luar, malam menutup rahasia. Tapi di dalam, keputusan yang harus diambil Arif baru saja dimulai. Dunia Arif runtuh seketika. Ia seperti terperangkap dalam jebakan yang tak bisa dihindari. Matanya menatap Yusin yang hanya bisa menunduk. Bahunya bergetar menahan tangis. Gadis itu tampak rapuh, seolah berharap Arif mau menerima peran itu, menjadi suami pura-pura, ayah dari anak yang bukan darah dagingnya, demi melindungi rahasia besar keluarga mereka. Hati Arif berdegup kencang. Pilihannya hanya dua, menikah dan berpura-pura menjadi suami yang sah, atau menolak dan berakhir di penjara, kehilangan segalanya. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil itu menyeretnya ke dalam hidup yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. 2 minggu kemudian, pesta pernikahan digelar secara tertutup di halaman belakang rumah keluarga Zhang. Tidak ada musik, tidak ada tamu undangan dari luar, tidak ada senyum tulus dari kedua mempelai. Semuanya diseting rapi, agar tampak seperti pernikahan cinta sejati antara dua insan yang konon saling memilih. Arif berdiri kaku mengenakan jas kebesaran hasil pinjaman. Di sebelahnya, Yusin tampil anggun dalam gaun putih panjang. Wajahnya cantik, tapi pucat. Matanya kosong. Sesekali melirik Arif dengan tatapan yang sulit diartikan, antara ketakutan dan rasa pasrah. "Ucapkan ya, atau semuanya berakhir di penjara," bisik Tuan Zhang dingin dari belakang. "Ya," ucap Arif lirih. "Ya," jawab Yusin, hampir tak terdengar. Dan dengan itu, mereka resmi menjadi suami istri, di atas kertas, di mata hukum, dan di mata masyarakat. Tapi di hati masing-masing, mereka hanyalah dua orang asing yang dipaksa menyatu demi kehormatan keluarga dan kebohongan yang harus dijaga. Hari-hari setelah pernikahan justru terasa lebih sepi. Arif tak lagi tidur di kamar pembantu, tapi juga tak sekamar dengan Yusin. Ia diberi kamar sendiri lengkap dengan fasilitas mewah,
Tapi setiap malam hatinya terasa hampa. Ketika mereka harus tampil di depan publik, Arif harus menggandeng tangan Yusin, tersenyum, dan berpura-pura bahagia di depan tetangga. Semua hanyalah sandiwara yang melelahkan. Suatu malam, di ruang tengah yang sunyi, Yusin berkata pelan, "Aku minta maaf. Kamu tidak pantas menerima ini. Tapi aku tak punya pilihan." Arif menatapnya dan tersenyum tipis. "Aku juga tidak, Nona. Tapi ini sudah terjadi." Mereka terdiam lama. Tak ada cinta, tak ada kebahagiaan. Hanya dua jiwa yang saling terjebak, menjaga rahasia yang sama, menanggung beban yang sama. Namun perlahan, di balik kepura-puraan itu, sesuatu mulai tumbuh. Bukan cinta yang menggebu, tapi rasa saling memahami. Rasa yang tak bisa mereka tolak. 3 bulan berlalu sejak hari pernikahan itu. Secara hukum, mereka adalah suami istri. Tapi di balik dinding rumah megah keluarga Jang, mereka tetap seperti dua orang asing yang hidup berdampingan tanpa benar-benar mengenal satu sama lain. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada sapaan manis, hanya percakapan kaku yang terasa seperti kewajiban. Bagi Arif, hidup ini seperti penjara berdinding emas. Ia punya kamar luas, pakaian bagus, bahkan mobil keluarga. Tapi tak ada satupun yang membuatnya bahagia. Setiap malam ia menatap langit-langit kamar sambil bertanya dalam hati, "Sampai kapan aku harus hidup dalam kebohongan ini?" Sementara itu, Yusin semakin larut dalam rasa bersalah. Perutnya kian membesar, tapi hatinya kian mengecil. Ia tahu Arif adalah korban. Ia tahu lelaki itu sebenarnya ingin pulang, kembali ke desanya, memulai hidup baru dengan wanita yang ia cintai. Tapi kini, Arif terperangkap dalam drama yang bukan miliknya. Suatu malam, hujan turun deras. Arif mendengar isakan dari balkon. Ia menemukan Yusin duduk di kursi goyang, wajahnya penuh air mata. "Aku benci diriku sendiri," bisiknya. "Aku benci karena membuatmu terjebak." Arif melangkah pelan, lalu berdiri di dekatnya. "Aku tidak menyalahkanmu, Nona. Aku tahu kamu juga dipaksa oleh keadaan. Tapi tetap saja," lanjut Yusin lirih, "kamu menikah dengan wanita yang mengandung anak dari pria lain. Kamu kehilangan kebebasanmu, semua karena aku." Tangisnya pecah, dan Arif hanya bisa diam. Ia tahu semua itu benar. Tapi ia juga tahu, tidak ada gunanya saling menyalahkan. "Dulu aku pikir hidupku sempurna," ucap Yusin dengan suara bergetar. "Tunangan tampan, bisnis keluarga, masa depan cerah. Tapi satu kesalahan, dan semuanya hancur." Arif akhirnya duduk di sebelahnya. Hujan masih deras, udara dingin menusuk, tapi suasana terasa hangat oleh kejujuran yang perlahan mengalir. "Kita sama-sama korban, Nona," ucap Arif pelan. "Tapi kita juga sama-sama berusaha bertahan." Yusin menatap Arif lama. Matanya masih basah, tapi ada ketulusan di sana. Malam itu, sesuatu berubah. Rasa benci berganti menjadi pengertian. Rasa bersalah berubah menjadi simpati. Dan di balik reruntuhan kebohongan, mulai tumbuh benih kepercayaan, sesuatu yang belum bisa mereka pahami sepenuhnya. Namun mereka belum tahu, badai yang lebih besar sedang bergerak mendekat. Karena masa lalu yang mereka coba kubur, mulai menggali jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan. Musim semi datang perlahan di Tiongkok. Bunga-bunga di taman belakang rumah keluarga Jang bermekaran indah, menebar warna dan wangi yang semestinya membawa bahagia. Namun di balik keindahan itu, hati Arif dan Yusin justru dipenuhi ketakutan yang tak bisa mereka sembunyikan. Perut Yusin kini sudah besar. Ia memasuki bulan ke-7 kehamilannya. Orang-orang di sekitar rumah sering memuji mereka, sepasang suami istri muda yang tampak harmonis. Saat berjalan-jalan sore di taman, Arif akan menggandeng tangan Yusin, bahkan sesekali mengusap perutnya dengan senyum hangat, senyum yang penuh sandiwara. Namun di balik semua kepura-puraan itu, ada rahasia besar yang siap meledak kapan saja. Dan pada suatu sore yang tenang, ketenangan itu akhirnya pecah. Seorang pria datang mengetuk pintu gerbang rumah. Penampilannya rapi,
Gaya hidupnya mencerminkan keangkuhan khas anak kota besar. Namanya Zhao Wei. Dengan senyum menyeringai, ia berkata pada pelayan, "Aku ingin bicara dengan Yusin." Kabar itu segera sampai ke telinga Yusin. Seketika wajahnya pucat, tubuhnya gemetar hebat. "Itu dia," bisiknya. "Dia, ayah kandung dari anak ini." Arif yang mendengar itu hanya bisa diam. Ia tahu, hari yang mereka takuti sejak lama akhirnya datang. Di ruang tamu yang mewah, pertemuan itu pun terjadi. Zhao Wei duduk santai, bersandar di sofa seperti tamu kehormatan, sementara Yusin dan Arif berdiri canggung di depannya. Dengan nada enteng, Zhao Wei membuka percakapan. "Kupikir kamu akan menggugurkan anak itu, Yusin. Tapi ternyata kamu malah menikah dengan pembantumu sendiri? Menarik juga." Yusin menahan amarah. "Apa maumu datang ke sini?" tanyanya dingin. Zhao Wei tertawa kecil, suaranya penuh ejekan. "Sederhana. Aku ingin uang. Kalau tidak, aku akan ceritakan semuanya ke media. Dunia akan tahu bahwa anakmu adalah hasil hubungan gelap, dan pernikahanmu hanya topeng untuk menutupi aib keluarga kalian." Kata-katanya membuat udara di ruangan itu membeku. Arif mengepalkan tangan, menahan emosi yang hampir meledak. Ia tahu, jika ancaman itu benar terjadi, nama besar keluarga Zhang bisa hancur seketika. "Aku tidak butuh banyak," lanjut Zhao Wei sinis. "Beberapa juta yuan saja. Cukup untuk menutup mulutku. Kau tahu, reputasi ayahmu tidak akan bertahan kalau rahasia ini bocor." Saat itulah Arif melangkah maju. Tatapannya tajam. "Kalau kamu benar-benar peduli," katanya tegas, "kamu tidak akan membiarkan anakmu lahir dalam skandal. Tapi ternyata kamu cuma pengecut yang lari dari tanggung jawab." Zhao Wei tertawa sinis. "Dan kamu pikir kamu siapa? Pembantu yang sekarang pura-pura jadi suami?" Arif tak bergeming. "Memang aku bukan ayah kandung anak ini. Tapi akulah yang akan membesarkannya. Aku yang akan mengajarinya arti tanggung jawab dan harga diri, dua hal yang jelas tidak kamu miliki." Ruangan mendadak hening. Zhao Wei menatapnya lama, sebelum akhirnya bangkit berdiri. "Kita lihat saja nanti," katanya pelan. "Dunia ini kejam. Jangan kira kau bisa menutup mulut semua orang." Ia pun pergi, meninggalkan ketegangan yang masih menggantung di udara. Yusin jatuh terduduk dan menangis. Arif mendekat, memegang bahunya dengan lembut. Untuk pertama kalinya, ia tak melakukannya karena kewajiban, tapi karena rasa ingin melindungi yang tulus. "Maaf, dan terima kasih," bisik Yusin, menyandarkan kepalanya di dada Arif. "Karena kamu masih di sini." Hari-hari setelah kepergian Zhao Wei terasa seperti menunggu bom waktu meledak. Arif dan Yusin hidup dalam bayang-bayang ancaman. Mereka tak tahu kapan Zhao Wei akan kembali, membocorkan rahasia mereka ke media, atau menghancurkan nama keluarga Zhang di depan publik. Namun di tengah ketakutan itu, sesuatu dalam diri Arif mulai berubah. Ia tak lagi memikirkan statusnya sebagai suami pura-pura. Ia hanya memikirkan satu hal, anak di dalam kandungan Yusin. Setiap malam, ia menemani Yusin yang kesulitan tidur. Ia membacakan cerita, menyiapkan makanan sederhana, bahkan memijat kaki wanita itu yang mulai bengkak. Perhatian yang dulu hanya sandiwara, kini menjadi nyata. "Kalau nanti anak ini lahir," tanya Yusin suatu malam dengan suara gemetar, "apa kamu masih mau ada di sampingku?" Arif menatap matanya dalam-dalam. "Anak ini memang bukan darah dagingku," jawabnya, "tapi dia tidak bersalah. Dia berhak dicintai dan dilindungi. Kalau kamu izinkan, aku ingin jadi ayahnya, bukan karena terpaksa, tapi karena aku ingin." Air mata Yusin jatuh pelan. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum tulus pada Arif. Beberapa minggu kemudian, saat hujan turun deras di luar rumah sakit, Yusin melahirkan. Prosesnya sulit, dokter sempat panik karena pendarahan hebat. Arif menunggu di luar ruang bersalin dengan tangan gemetar, terus berdoa tanpa henti. Hingga akhirnya, tangisan bayi menggema. Seorang perawat keluar sambil tersenyum,
Selamat, bayi perempuan. Ibu dan anak selamat. Arif menatap bayi mungil itu di dalam inkubator. Air matanya jatuh begitu saja. Namanya siapa? Tanya perawat. Arif menatap Yusin yang tersenyum lemah dari ranjang, lalu menjawab pelan. Ayu. Nama ibuku. Karena anak ini juga akan kuanggap seperti darah dagingku sendiri. Bulan-bulan berlalu. Zhao Wei menghilang entah kemana. Mungkin sudah dibungkam oleh Tuan Zhang, atau mungkin menyerah karena tak punya kekuatan hukum. Kehidupan pun perlahan tenang kembali. Kini Arif dan Yusin benar-benar hidup sebagai suami istri. Bukan karena kontrak, bukan karena paksaan, tapi karena cinta dan tanggung jawab yang tumbuh dari luka. Dan di rumah megah keluarga Zhang itu, tangisan kecil Ayu menjadi suara paling indah. Tanda bahwa dua manusia yang pernah tersesat akhirnya menemukan jalan pulang. Dipelukan satu sama lain. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.